Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini banyak kita jumpai sebagian dari jamaah umroh yang mereka melaksanakan tawaf sunnah di pelataran Ka'bah, yang mana mereka menggunakan kain ihram, padahal mereka tidak sedang berihram. Dikarenakan adanya aturan dari pemerintah bahwasanya yang boleh untuk tawaf di pelataran Ka'bah ini hanya bagi jamaah umroh saja. Maka sebagian orang mereka berpura-pura dengan menggunakan kain ihram, kemudian mereka turun ke pelataran Ka'bah untuk dapat tawaf dekat dengan Ka'bah. Lalu apakah yang seperti ini diperbolehkan? Karena banyak dari manusia atau dari orang-orang yang mereka mengatakan, oh ini tidak mengapa, oh ada yang mengatakan seperti ini, seperti itu. Maka mari kita dengarkan bersama bagaimana fatwa dari salah seorang ulama di kota Madinah, yaitu Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala terkait dengan perkara ini. أحسن عليكم. هذا يقول: هل يجوز لي لبس الإحرام من أجل الطواف في الصحن؟ بعض إخواننا يتحيلون على النظام الموضوع في مكة، أعني في المسجد الحرام، بلبس الإحرام لغير عمرة، وهذا لا يجوز لأمور. الأمر الأول أنه وضع شعيرة شرعية في غير ما شرعت له، فالإحرام من شعائر الله وقد وضع للنسك، فوضعه في غير ما وضع له ليس من تعظيم شعائر الله. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan, yaitu berpura-pura menggunakan kain ihram, kemudian turun ke Masjidil Haram, mendatangi Ka'bah, menipu petugas, kemudian masuk tawaf dengan cara seperti ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan dikarenakan beberapa sebab. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala membawakan sebab yang pertama adalah dikarenakan dengan tata cara seperti ini seorang telah menempatkan suatu syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pada tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwasanya kain ihram ini digunakan oleh jamaah yang umroh atau yang haji. Adapun orang ini dia mengenakan tidak pada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka ini masuk dalam kategori menempatkan salah satu syiar dari syiar dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak pada tempatnya. Dan meletakkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pada tempatnya ini merupakan suatu bentuk tidak menghormati syiar agama Allah tersebut, maka hendaklah ditinggalkan. Karena merupakan salah satu bentuk tidak menghormati syiar agama Allah. Ini yang pertama. Al-amr ats-tsani أن فيه حيلة على أمر ولي الأمر المسلم، وقد أمرنا بطاعة ولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية، وهذه ليست معصية. Kemudian yang kedua, kata beliau hafizahullah, bahwasanya ini merupakan salah satu bentuk hilah. Apa itu hilah? Hilah adalah tipu daya. Tipu daya terhadap suatu hal yang merupakan perkara yang merupakan aturan dari suatu negara yang dibuat oleh Amirul Mukminin, dibuat oleh penguasa, dibuat oleh pemerintah negara tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintah Saudi Arabia, Khadimul Haramain, yang mereka membuat aturan, yaitu tidak diperbolehkannya seorang yang tidak sedang berumroh untuk tawaf di pelataran Ka'bah. Jika mereka mau tawaf, maka tawaf di atas. Dan ini adalah aturan yang ada, yang dibuat oleh pemerintah.
Maka dengan mereka menggunakan kain ihram dan mereka tidak sedang berumroh, ini mereka telah membuat hilah, membuat tipu daya untuk dapat melanggar aturan tersebut. Dan dalam Islam tidak diperbolehkan seorang untuk melanggar aturan. Kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf. Dan dalam perkara yang ma'ruf bukan merupakan suatu kemaksiatan kepada Allah Taala. Dan dalam hal ini pemerintah tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Taala, maka tetap wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Dan tidak boleh melakukan hilah seperti ini. Ini yang kedua. Wal amru tsalits annahu yudayyiqu ala man huwa awla minhu bil makan wa humul ummar wa yashuqqu alaihim wa hum awla bil makani minhu فعليه أن يتقي الله وأن يطوف في المكان الذي يسمح له فيه وفي الزمان الذي يسمح له فيه بذلك وهذا الحق وإن أفتاك المفتون لا تفتتن بفتوى من لا يقيم لأمر ولي الأمر وزنا فإن النصوص الشرعية حاكمة وقاضية ولا سيما في مثل هذا الأمر الذي فيه مصلحة عامة ودفع ضرر عام. نعم. Kemudian selanjutnya kata Syekh Hafizahullah, yang ketiga adalah dengan mereka menggunakan kain ihram padahal mereka tidak sedang berumroh, mereka ikut tawaf di pelataran Ka'bah, maka mereka telah menyempitkan orang-orang yang berhak untuk tawaf di tempat tersebut, yaitu jamaah yang sedang umroh. Dan ini adalah bentuk kesalahan karena dia akan memberatkan saudaranya yang lain. Karena jamaah umroh ini setelah mereka tawaf, mereka akan sa'i lagi. Tentu jika di bawah penuh menjadi berat, menjadi sulit, sebagian malah menjadi tawafnya di atas, kemudian mereka menjadi sempit di bawah. Nah, ini kita telah memberatkan saudara kita. Belum lagi nanti jamaah yang setelah tawaf ini dia akan sa'i. Ya maka ini akan memberatkan saudara kita yang lainnya, yang mereka memang berhak untuk tawaf di bawah tadi. Ya maka hendaklah ini ditinggalkan, kata beliau hafizahullah. Hendaklah seorang tawaf di tempat yang telah ditetapkan, yang telah diatur oleh pemerintah, diatur oleh pihak yang memang berhak untuk melakukannya. Dan ini adalah untuk kemaslahatan am, kemaslahatan umum, kebaikan bersama. Semuanya mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Dan hendaklah meninggalkan fatwa-fatwa yang tidak benar terkait dengan perkara ini, yang membolehkan untuk melanggar ketaatan, melakukan hilah tipu daya seperti ini. Dan hendaklah kaum muslimin bertakwa kepada Allah Taala. Maka ini adalah nasihat yang beliau sampaikan, seorang ulama yang dikenal di kota Madinah An-Nabawiyah. Kemudian juga jamaah rahmat Allah Taala perlu diingat bahwasanya seorang yang mati dalam keadaan ihram, maka dia akan dikuburkan dengan kain ihramnya. Lalu bagaimana apabila orang yang dia hakikatnya tidak sedang berihram, akan tetapi dia berpura-pura menipu petugas dengan menggunakan pakaian ihram agar dia bisa tawaf di teras di pelataran Ka'bah. Kemudian ternyata Allah takdirkan dia meninggal dunia pada waktu itu. Kemudian diurus jenazahnya, orang mengira dia sedang ihram, dan akhirnya dia pun dikuburkan dengan kain ihramnya, pada hakikatnya dia tidak sedang berihram. Maka tentu ini adalah suatu kesalahan yang besar, dan hendaklah kaum muslimin bertakwa kepada Allah Taala. Semuanya bertakwa kepada Allah, baik itu para mu'tamirin, para hujjat, begitu juga para penyelenggara seperti travel dan petugasnya, baik itu tour leader ataupun mutawif. Ya, jangan memikirkan hanya keuntungan, hanya kebahagiaan, kesenangan jamaah umroh yang mereka tidak mengetahui. Ya, sebagian jamaah umroh ini tidak paham, tidak mengerti. Akan tetapi travel yang di sana ada tour leader, ada mutawif, hendaklah mengabarkan kepada para jamaah agar mereka tidak salah sewaktu berada di tanah suci ini. Dan semoga para mu'tamirin, para hujjat dapat meraih pahala yang besar di sisi Allah Taala, dan hadirnya kita semuanya di Haramain, di Makkah dan Madinah ini mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Taala berupa pahala yang besar dari Allah
bukan sebaliknya malah mendapatkan dosa dikarenakan bermaksiat di tanah haram ini. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.